Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu dan semangat pagi Ananda kelas 10. Pada video kali ini kita akan belajar tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai. Alat pembayaran digunakan sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Alat ini tidak hanya berbentuk tunai, namun dapat juga dalam bentuk non-tunai. Bentuknya juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, mulai dari barter pada zaman dahulu hingga berganti menjadi uang. Namun, fungsi dari alat pembayaran tersebut tetaplah sama, yaitu pembayaran transaksi yang harus dibayarkan haruslah sesuai dengan nilai transaksi tersebut atau nilai lain yang sudah disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan. Pembahasan yang pertama mengenai alat pembayaran tunai. Pada sistem pembayaran tunai, instrumen yang digunakan berupa uang, baik uang kertas ataupun uang logam. Manusia pada zaman dahulu belum mengenal kegiatan pertukaran. Hal ini dikarenakan karena masyarakatnya masih primitif atau biasa. Nah, seiring perkembangan peradaban manusia untuk saling melengkapi kebutuhan satu dengan yang lainnya, masyarakat menukarkan barang mereka dengan barang milik orang lain. Perdagangan dengan cara tukar menukar antara barang dengan barang lain disebut barter atau pertukaran in natura. Adapun syarat untuk melakukan kegiatan barter adalah sebagai berikut. Orang yang akan melakukan kegiatan barter harus memiliki barang-barang yang ditukarkan. Kemudian yang kedua, barang yang dipertukarkan harus saling dibutuhkan antara kedua belah pihak dalam waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, barang yang dipertukarkan meskipun kegiatan barter terlihat mudah, namun seiring berjalannya waktu terdapat berbagai kesulitan dalam melakukan barter. Kesulitan-kesulitan tersebut mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Sehingga pada perkembangan uang yang kedua adalah uang barang atau commodity money. Commodity money atau uang komoditas adalah barang yang diterima secara umum sebagai alat tukar barang. Barang tersebut tetap memiliki nilai meskipun tidak sedang digunakan sebagai uang. Nah, contoh uang komoditas adalah logam mulia, merica, tembakau, kulit hewan, dan barang. Namun, uang komoditas memiliki keterbatasan, yaitu tidak berlaku secara universal, tidak memiliki nilai yang stabil, tidak dapat dibagi sesuai kebutuhan, dan tidak nyaman untuk dibawa karena ukurannya yang besar dan berat. Sistem barter dan uang barang yang memiliki berbagai kesulitan membuat manusia berusaha untuk menemukan alat pertukaran yang lebih baik lagi. Pada perkembangannya, manusia menetapkan benda yang paling cocok untuk dianggap sebagai alat tukar menukar, yaitu logam. Logam memang memiliki semua syarat yang dibutuhkan untuk menjadi alat pertukaran. Namun begitu, uang logam tetap saja memiliki kelemahan. Berikut adalah kelemahan uang logam, yaitu memerlukan tempat penyimpanan yang besar, sulit membawa dalam jumlah banyak karena berat, sulit menambah jumlahnya, jumlah logam mulia tidak lagi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, dan juga persediaan emas atau dolar
uang pun berevolusi. Uang fiat sebagian besar menggantikan uang yang terbuat dari logam mulia. Uang fiat adalah uang kertas dan uang logam. Uang kertas dan uang logam ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, yang masih berlaku sampai saat ini. Kelemahan dari uang kertas dan uang logam yaitu mudah dicuri dan cukup berat untuk dibawa dalam jumlah yang besar. Untuk mengatasi masalah ini, digunakanlah uang giral yang terdiri dari cek, giro, dan kuesa. Cek yaitu perintah dari seseorang kepada bank tempat dia memiliki rekening untuk mengirimkan uang dari rekeningnya ke rekening orang lain yang menyetorkan cek tersebut. Meskipun demikian, kita juga menghadapi kesulitan dalam menggunakan cek karena pembayaran tidak bisa dilakukan dengan cepat di lokasi yang berbeda serta membutuhkan biaya administrasi yang mahal. Kesulitan ini mulai teratasi dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, sehingga kita bisa menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik sebagai transaksi nasional. Internet di sini telah mempermudah kita untuk melakukan transaksi pembayaran karena dapat dilakukan secara langsung dan lebih cepat. Pembayaran secara elektronik pun semakin maju seiring dengan perkembangan e-commerce atau electronic commerce atau perdagangan elektronik. Pengertian uang. Uang dapat didefinisikan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Money was made to facilitate business transaction, yang secara umum dapat diterima di dalam bentuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa serta untuk pembayaran utang. Adapun syarat-syarat uang, yang pertama adalah digemari atau diterima oleh umum, acceptability. Artinya, uang diterima secara umum penggunaannya. Adapun uang yang beredar di suatu negara dapat diterima oleh masyarakat karena masyarakat percaya bahwa uang tersebut dapat digunakan sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah. Kemudian, syarat uang yang kedua adalah mudah disimpan dan dipindahtangankan atau portability. Ketiga, tahan lama dan tidak lekas rusak atau durability. Kemudian, dapat dibagi dan tidak mengurangi nilainya atau divisibility. Kemudian yang kelima, mempunyai nilai yang stabil atau tetap, stability of value, dan jumlahnya memenuhi kebutuhan atau elasticity of supply. Ada begitu banyak fungsi uang. Fungsi-fungsi uang dapat digolongkan dalam fungsi asli dan fungsi turunan. Yang termasuk fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar menukar dan sebagai satuan hitung. Fungsi uang sebagai alat tukar tidak diragukan lagi. Misalnya, seorang petani membutuhkan cangkul. Dia dapat menjual hasil panen untuk mendapatkan uang. Uang hasil penjualan panen digunakan untuk membeli cangkul. Kemudian contoh lainnya, sebagai seorang siswa, kalian pasti pernah membeli buku dengan uang. Jadi, uang berfungsi sebagai alat tukar.
Sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, uang digunakan untuk menghitung harga sebuah barang. Nilai suatu barang dapat diukur dengan uang. Misalnya, harga pulpen Rp6.000 dan harga buku tulis Rp2.000. Ini menunjukkan bahwa nilai pulpen 3 kali nilai buku tulis. Kemudian untuk fungsi turunan, terdiri dari standar atau ukuran pembayaran yang ditunda sebagai alat penyimpan kekayaan dan sebagai alat pengalih nilai atau kekayaan. Sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, ini digunakan untuk menyatakan ukuran utang, sehingga uang dijadikan daya beli yang dapat dinyatakan dengan unit-unit yang pasti dan menurut pedoman atau ukuran. Misalnya adalah lebih masuk akal bila kita meminjam uang 5 juta selama 10 tahun daripada meminjam 2 ekor sapi. Berikutnya, alat penyimpan kekayaan. Manusia berusaha untuk tidak mengonsumsi semua pendapatannya. Sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi disimpan di rumah atau di bank untuk keperluan pada masa yang datang. Dengan kata lain, manusia menyimpan uang untuk kebutuhan masa mendatang atau mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga sebelumnya. Kemudian, uang sebagai alat pengalih nilai atau kekayaan. Di sini, uang dapat berfungsi untuk mengalihkan nilai. Misalnya, Ibu Linda dipromosikan oleh PT XYZ untuk menduduki jabatan Kepala Cabang di Makassar. Sebelumnya, Ibu Linda telah memiliki rumah di Jakarta. Ibu Linda berhasrat untuk memindahkan rumah miliknya tersebut ke Makassar. Dia menemukan jalan keluar, yaitu menjual rumah di Jakarta dan membeli rumah di Makassar. Menurutnya, tidak mungkin memindahkan fisik rumah dari Jakarta ke Makassar. Jadi, di sini uang berfungsi sebagai alat pengalih nilai atau kekayaan. Jenis uang. Uang dapat dikelompokkan berdasar sifat yang mengeluarkan, bahan uang, negara yang mengeluarkan, dan nilai uang. Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas atau uang logam yang beredar di masyarakat. Uang ini dikeluarkan dan diatur peredarannya oleh pemerintah, serta merupakan alat pembayaran yang sah. Sedangkan uang giral adalah alat pembayaran berupa seks, biliar giro, dan sejenisnya. Uang giral dikeluarkan oleh bank dan digunakan sebagai alat pembayaran. Jenis uang berdasarkan bahan uang dibedakan atas uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang bahannya terbuat dari logam berupa emas, perak, atau logam lainnya yang beredar sebagai alat pembayaran. Sedangkan uang kertas adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas serta penggunaannya diatur oleh undang-undang dan kebiasaan. Uang tersebut beredar sebagai alat pembayaran. Kemudian yang ketiga, jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan dibedakan atas uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Uang domestik yaitu uang yang berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu saja. Contoh, rupiah, ringgit, peso, dan baht.
Kemudian yang kedua, uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu, seperti euro berlaku bagi negara-negara di kawasan Eropa. Yang ketiga, uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu saja, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia internasional. Misalnya dolar, yen, dan pound sterling. Jenis uang yang keempat berdasarkan nilai uang. Berdasarkan nilai uang dibedakan atas uang bernilai penuh atau full-bodied money dan uang tidak bernilai penuh atau representative full-bodied money. Uang nilai penuh adalah uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal atau nilai penuh yang terdapat pada standar emas. Pada standar emas, nilai uang tersebut sesuai dengan bahan yang terkandung pada bahan uang. Jika uang emas itu mengandung emas, misalnya 5 gram, maka nilai uang itu dalam pertukaran juga seharga emas 5 gram. Sedangkan uang tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Umumnya, uang yang tidak bernilai penuh adalah uang kertas. Uang yang Anda pegang bernilai Rp10.000, mungkin nilai bahannya hanya Rp200. Pembahasan yang kedua mengenai alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Selain alat pembayaran tunai dengan uang, juga dapat dilakukan dengan alat pembayaran non-tunai, baik yang berbasis WhatsApp atau paper-based maupun berbasis kartu dan elektronik. Alat pembayaran non-tunai yang pertama adalah pembayaran non-tunai berbasis WearCard atau paper-based. WearCard adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro atau rekening koran. Instrumen berbasis WearCard yang umum digunakan perbankan adalah cek dan biliet giro. Cek adalah surat berharga atau WearCard berupa perintah dari nasabah kepada bank dengan ditandatangani oleh nasabah sebagai penagihnya untuk membayar tanpa syarat sejumlah uang tertentu kepada seseorang atau pihak tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau kepada pembawa cek tersebut. Biliet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekeningnya pada bank yang sama atau bank lainnya melalui clearing. Alat pembayaran non-tunai yang kedua berbasis kartu dan elektronik, terdiri dari kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik. Kartu kredit adalah alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank untuk melakukan pembayaran barang atau jasa yang akan menimbulkan utang yang harus dilunasi kemudian hari.
yang diterbitkan oleh bank yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai yang mengacu pada saldo tabungan pemegang kartu. Perbedaan antara kartu ATM dan kartu debit terdapat pada penggunaannya. Kartu ATM hanya digunakan untuk mengecek saldo tabungan, penarikan tunai, melakukan transfer, dan tidak dapat digunakan untuk berbelanja. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu. Misalnya, link aja, GoPay, Dana, maupun OVO.